Halo semuanya, perkenalkan nama saya Waskita Rizky Ramadhani atau dipanggil Kiki. Saya dari dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau biasanya singkatnya Unpak Surabaya. Saya semester 3 jurusan psikologi. Oke, Sudah? jadi oke, bisa dipanggil Kak Kiki ya. Oke Kak, nah sebelum lanjut, aku mau informasiin untuk teman-teman semua, silahkan di-follow akun Instagram kita, Intip Kuliah, untuk informasi mengenai jurusan dan juga live setiap harinya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube kita, Intip Kuliah, yang di sana itu udah ada ratusan video dari berbagai mahasiswa tentunya yang membahas tentang pengalaman kuliahnya. Nah, tanpa berlama-lama, kita bakalan langsung aja kembali lagi untuk membahas tentang jurusan Psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bersama dengan Kak Kiki. Nah, Kak, untuk jurusan Psikologi itu sendiri secara garis besar itu seperti apa sih, Kak? Boleh dijelasin ke kita semua? Silakan, Kak. Untuk jurusan, oke, terima kasih. Untuk jurusan psikologi, kalau psikologi itu mempelajari tentang perilaku manusia gitu kan. Terus sering juga psikologi itu dikaitkan dengan bisa baca pikiran orang nih, disangka dukun gitu kan. Tapi sebenarnya juga ada ilmu-ilmunya ya untuk mempelajari perilaku-perilaku manusia itu tersebut. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, berarti secara gambaran umum mempelajari tentang perilaku manusia itu sendiri gitu ya, Kak. Bukan meramal gitu ya, bukan meramalkan. Iya, iya benar-benar. Ya, tentang apa nih yang akan terjadi di masa depan. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Jadi mitos itu tuh salah banget gitu. Oke, nah Kak, terus untuk kakaknya sendiri nih, alasan kakak sampai akhirnya memilih jurusan psikologi itu apa sih Kak? Boleh diceritain mungkin pengalamannya dulu ketika pertama masuk gitu ya, ketika pertama memilih jurusan ini. Boleh Kak, silakan. Pertama kali nih saya tuh baca di Wattpad kayak sedikit eh, cerita gitu. Ceritanya tentang anak ABK, tapi di dalam cerita tersebut itu bukan anak ABK-nya yang dibahas, tapi kayak orang tua, terus kayak tetangganya gitu kan. Nah, di situ tuh ternyata eh, gimana sih kondisi keluarganya untuk menerima anak ABK tersebut. Nah, di situ saya kayak tertarik, oh ini pasti ada pembelajaran psikologinya secara psikologi gitu kan. Akhirnya di situ saya kayaknya enak kayaknya seru kalau misalnya kita atau saya mempelajari tentang ilmu psikologi seperti itu. Oke, berarti dulunya karena emang tertarik dengan psikologi berarti ya Kak ingin mempelajari lebih lanjut. Dulunya kakaknya dari IPA atau dari IPS Kak? IPS. Dari IPS ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, untuk mata kuliah sendiri Kak, atau mungkin tugas-tugas gitu, ada nggak sih Kak yang misalnya itu khas gitu dari jurusan Kakak? Ya gimana Mbak? Ya, untuk mata kuliah dan juga untuk tugas-tugasnya Kak yang khas gitu Kak, boleh disebutkan? Kedengeran nggak Kak? Yang khas sudah. Yang khas apa ya? Banyak sih sebenarnya karena mata kuliah psikologi itu juga kayak berkaitan gitu antara semester 1 bisa aja berkaitan nanti sama semester 3 atau semester 1 berkaitan sama semester-semester yang lainnya kayak gitu sih. Jadi untuk kekhasannya eh, mungkin bisa banyak atau mungkin ada yang lebih seru kalau misalnya teman-teman semua masuk jurusan psikologi. Jadi keseruannya bisa dinilai sendiri juga. Oke, tapi ada nggak sih kayak misalnya pengalaman menarik gitu Kak di mata kuliah tertentu gitu Kak? Kakaknya udah masuk semester 3 gitu ya Kak, selama berkuliah gitu. Mungkin ada yang menarik gitu salah satu mata kuliahnya? Boleh disebutin Kak? Yang menarik adalah klinis. Klinis ya, mata kenapa tuh Kak? mata kuliah psikologi klinis. Yang pertama dia kayak mempelajari diagnosa diagnosa gangguan jiwa gitu. Terus juga lumayan lumayan sulit. Jadi lumayan menarik sih. Untuk tugasnya mungkin sempat ke rumah sakit jiwa atau seperti apa Kak? Untuk Bagaimana? klinis itu? Untuk klinis tugas-tugasnya seperti apa gitu Kak? Mungkin yang paling diingat gitu. Tugas klinis bedah film sih yang paling diingat. Itu
kita sempet kayak di tugas bikin podcast untuk bedah film gitu. Kalau saya kebetulan waktu itu sama kelompok bedah kasusnya adalah ini aplikasi 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 kencan gitu. Jadi kayak terus lebih ke ghosting. Sekarang kan lagi zaman banget ghosting gitu kan. Oke, jadi itu berarti yang paling menarik buat kakaknya ya pada saat bedah film gitu ya, dan membahas tentang suatu kasus gitu ya, atau suatu permasalahan gitu. Oke kak, nah terus untuk konsentrasi di jurusan kakak ada berapa konsentrasi kak, atau mungkin kelompok keahlian? Nggak ada sih mbak. Kalau di Nggak ada Untak ya? kayak umum sih. Oke, berarti nggak ada dan udah dipaket gitu kak untuk mata kuliahnya apa gimana? Ya, maaf mbak. Untuk mata ya, untuk mata kuliahnya udah dipaket seperti itu mungkin ya kak? Iya, Oh, oke, berarti udah dipaket ada jadi yang mungkin kalau tidak ada. semester satu. Hmm? Kalau semester satu sama semester 2 mungkin dipaketkan. Kalau untuk semester 3 mungkin sesuai dengan indeks prestasi siswa gitu kan. Semester prestasi semester gitu. Nah, itu nanti ditentukan kita mau ambil berapa SKS gitu. Itu yang menentukan. Tapi kalau semester 1 sama semester 2 kalau waktu saya dipaketkan. Semester 1 sama 2 selanjutnya mengikuti dengan mungkin nilai-nilai seperti itu gitu ya kak. Oke, nah untuk Iya. jalur masuknya sendiri kak, ini ada berapa jalur masuk dan gimana sih kak mungkin tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk bisa masuk ke jurusan psikologinya? Untuk jalur masuk di Untak sendiri ada yang melalui di Untak itu pasti ada tes ya Mbak. Jadi enggak, jadi kalau swasta itu tetap ada tesnya ternyata. Jadi kalau nilai apa sih namanya kalau kita bisa sama tuh nilai apa sih? SBMPTN, Dan UN, iya kayak gitu. UN kalau UN-nya di bawah 7 kita tes di Untak. Terus ada jalur OSC. OSC itu beasiswa OSC. Beasiswa OSC ini untuk teman-teman yang masih SMA mungkin bisa cari tahu OSC itu apa mumpung belum terlambat karena biasanya seleksinya itu waktu kita SMA. Saya baru tahu ketika saya masuk Untak gitu kan. Terus ada beasiswa bidik misi. Banyak sih sebenarnya beasiswanya di Untak, tinggal kalian ke Instagramnya Untak Surabaya aja, terus di situ nanti bisa DM atau di situ ada linknya, di bio-nya tuh ada link, bisa cari tahu di situ gimana cara masuknya di Untak, terus apa aja beasiswa di Untak, gitu sih. Oke, berarti untuk jalur masuk itu banyak bisa diakses di Instagramnya gitu ya kak. Nah kalau dulu Iya kakaknya benar. masuknya lewatnya jalurnya jalur apa tuh kak? Jalur bidik misi, beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ya. Nah untuk langkah-langkahnya mungkin kak yang pernah kakak alami dulu gitu kak seperti apa? Mungkin sama seperti saat ini? Aduh, banyak ya Mbak alurnya. Kayak saya tetap tes waktu itu, tetap tes, terus tetap mengisi formulir, bayar formulir juga. Terus kita ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Itu bisa ditanyakan aja juga di Instagramnya Untak Surabaya. Terus setelah dipenuhi, terus kita ada survei juga. Jadi pihak Untak juga ada melakukan survei. Terus saya itu baru diterima beasiswa itu ketika saya sudah masuk kuliah. Jadi dapat email kalau saya lolos dalam beasiswa bidik misi seperti itu. Oh, oke, berarti lolos dulu gitu ya kak untuk kuliah, terus baru ada informasi terkait tentang lolos beasiswanya seperti itu kak? Saya daftarnya itu waktu ini sih, waktu saya masuk, jadi itu sudah daftar bidik misi kayak gitu. Oh, oke. Di daftar bidik misi, terus nanti ada informasi lebih lanjutnya lah ya gitu Iya. ya kak. Oke, bisa diakses nanti di Instagramnya ya kak. Instagramnya apa kak? Namanya kak? Boleh disebutin lagi? Untak Surabaya. Instagramnya Untak Surabaya.
Untak Surabaya ya. Oke, nah teman-teman mungkin yang pengen tahu tentang informasi jalur masuknya lebih lanjut, boleh banget untuk dikepoin ya Instagramnya, sekaligus mungkin bisa di-follow juga. Oke, nah kakaknya kan sekarang udah di semester 3 nih ya kak, boleh dong kak dikasih tips-tipsnya untuk mahasiswa baru yang baru bergabung gitu kak dengan jurusan psikologi ini. Tipsnya jangan males, itu yang paling utama. Terus apalagi ya? Mungkin bisa baca-baca buku tentang psikologi atau bisa lihat-lihat di YouTube. Terus mungkin bisa diskusi sama teman-temannya atau sama kakak tingkatnya. Terus apa ya? Karena kan psikologi itu sebenarnya deket-deket banget kan kak, kayak di lingkungan kita gitu tentang perilaku dan lain-lain. Jadi kayak gitu sih mungkin bisa diskusi sama lingkungan sekitar atau teman-temannya. Oke, jadi lebih banyak untuk memahami gitu ya kak tentang psikologi itu sendiri dengan cara membaca buku, kemudian juga apa ya mengamati gitu ya, observasi dengan lingkungan sekitarnya gitu, karena memang namanya perilaku ya, perilaku manusia pasti bisa teramati gitu ya dengan keluarga kita sendiri gitu ya, atau bahkan mungkin dengan diri kita sendiri gitu ya, jadi lebih cermin gitu ya kak. Nah, oke kak, untuk prospek kerjanya sendiri dan juga alumni dari lulusan dari universitas kakaknya sendiri itu banyaknya kerjanya di mana sih kak? Kalau untuk lulusan S1 psikologi, sarjana S1 psikologi, itu ada bisa kita jadi asisten psikolog, HRD, trainer, terus kita bisa jadi guru BK kalau mungkin ada salah satu universitas yang menjurus untuk ke pendidikan, mungkin bisa sih itu sih untuk prospek pekerjaannya sendiri. Jadi prospeknya cukup banyak juga gitu ya, bisa di perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan HRD di pemerintahan gitu ya, kemudian juga di sekolah gitu ya yang mungkin nanti ada yang ingin terjun di dunia pendidikan itu bisa banget gitu ya, karena terbuka juga untuk guru BK itu bisa dari psikologi gitu ya kak di beberapa sekolah. Oke, nah nggak kerasa kak udah pertanyaan terakhir dari aku gitu ya kak. Nah, apa sih kak rencana dan juga harapan kakaknya setelah nanti lulus, kan sekarang di semester 3 nih, boleh kak mungkin sudah ada perencanaan apa nanti ketika lulus, boleh disampaikan kak, silakan. Rencananya insya Allah mau lanjut S2 dulu. Rencananya. Masih rencana. Oke, jadi Iya. mau lanjut kuliah lagi berarti untuk studi selanjutnya di S2 mungkin gitu ya kak. Iya. Oke, mau ngambil psikologi murni atau emang mau ngambil profesi nih kak untuk S2-nya nanti? Masih lihat nanti sih Mbak Oke, yang mau penting mungkin nanti kemana. ingin lanjut. Oke, ingin lanjut ya kak. Oke, keren banget ya kak untuk pembahasan kita. Nah, karena pertanyaan dari aku udah habis, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Aku bacakan aja ya kak untuk pertanyaannya. Silahkan. Oke, ini ya pertanyaan pertama dari Ira Lewis. Pertanyaannya, kalau SMA jurusan bahasa bisa ambil psikologi nggak ya kak? Gimana Kak? Ya, untuk SMA dari jurusan bahasa bisa ngambil jurusan psikologi nggak kak? Ada nggak Eh, suaranya? Kalau dari jurusan bahasa ya, kalau Hmm, em, masuk swasta mungkin bisa, tapi kalau masuk negeri saya kurang tahu jalurnya seperti apa. Tapi kalau hmm, mungkin masuk yang ada jurusan psikologinya di universitas hmm. swasta itu kemungkinan bisa. Oke, jadi jawabannya bisa gitu ya, Kak, karena tadi ada tes masuknya juga gitu ya Kak, dan itu mungkin nanti bisa menjadi alat ukurnya gitu ya Iya, untuk iya. tes masuk seleksinya. Jadi ternyata terbuka untuk banyak banyak peminatan gitu ya, baik dari IPA, IPS gitu, dari bahasa juga. Oke, oke mungkin Kak itu aja ya pertanyaannya ternyata dari kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya malam ini. Semoga sharing kita kali ini gitu ya tentang pembahasan tentang pengalaman kakaknya tadi tentang kuliahnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk kakaknya. Semoga sehat selalu dan sukses terus ya Kak. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan nih Kak. Terima kasih ya Kak.